Buat teman-teman yang di sini silakan kita persilakan juga kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditujukan sama Ustadz. Ya Silakan. silakan, mumpung-mumpung ayah ima asli live-nya mangga. Kalau tidak ada cekip. Oke. Ada Ada? tidak? Ada yang belakang? Jadi tadi ada yang mau bertanya? Kalau malu bertanya jangan nanya. Oh ada Ustadz, ada Ustadz. Sebentar Wah Ustadz. ini pertanyaannya menarik-menarik nih kayaknya. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, kalau yang tadi kan fala taqul lahuma ufiu, kalau yang walatan harumanya itu kayak gimana Ustaz? Coba sekali lagi. Kalau kan yang tadi itu fala taqul lahuma ufiu, Oh, fala taqul lahuma lahuma uf ya. Kalau yang walatan harumanya kayak gimana Ustaz? Wala tanharhuma gitu ya. Syukran Ustaz. Baik. Yang di ayat tadi wala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Nah, itu ya di ayat yang oke, sebentar. Nah, ayat lengkapnya imma yablugonna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya yaitu orang tua sudah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Ini ada saatnya kita dipelihara oleh kedua orang tua, diperhatikan makannya, minumnya, tidurnya oleh orang tua. Di satu saat yang lain mungkin dunia terbalik. Bagian Allah menitipkan orang tua, ibu atau bapak pada diri kita. Bagian kita yang harus ngurus. Maka Allah menegaskan fala taqul lahuma uf. Bila orang tua itu berada dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, jangan kamu membentaknya. Uf itu gambaran sesuatu yang sederhana tapi menyakiti. Ningkat wala tanharhuma, ucapan yang lebih tegas dari itu, membentak, lebih menyakiti. Dua-duanya intinya apa? Baik fala taqul lahuma uf atau wala tanharhuma adalah ucapan yang menyakiti kedua orang tua. Yang paling sederhana tadi uf, walaupun hanya ah saja. Kan gitu bedanya ya. Walaupun hanya ah saja, apalagi sampai membentak. Kalau membentak keluar kata-kata. Makanya intinya baik fala taqul lahuma uf wala tanharhuma adalah ucapan-ucapan yang menyakiti kedua orang tua. Kalau tanharhuma lebih kepada aksen, bahasanya jelas, tegas, membentak gitu. Jadi artinya bahasanya udah saklek terdengar langsung. Kalau ah bisa jadi cuman ah, kalau sudah artikan cis, up, ungkapan yang ringan. Tapi walaupun ringan itu menyakiti. Lamun yang ringan saja dosa, apalagi yang besar. Makanya nanti bandingannya wa kullahuma qaulan karima. Maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi luar biasa kalau kita sudah menemukan orang tua karena gampang kasinggung, belikan di orang Sunda. Itu hati-hati. Hati mereka gampang tersentuh, tersakiti. Kita yang harus hati-hati. Nah, makanya karena kita babnya sekarang bagaimana orang tua anak ke orang tua. Karena nggak ada orang tua di sini, makanya nanti harus ada bahasan bagaimana orang tua ke anak. Nah, contoh begini. Kalau satu saat seseorang menua, lalu dia diperlakukan tidak enak oleh anak-anaknya, jangan dulu tuduh anak itu durhaka. Bisa jadi Allah ingin menunjukkan buah hasil karyanya selama ini. Bukan hanya kelak di akhirat, tapi kadang di dunia Allah tunjukkan ini loh hasil kerjamu. Makanya ke ibu-ibu muda, nih bapak-bapak yang masih muda itu, umpang-umpang anaknya belum gede itu, tanamkan nilai-nilai yang terbaik kepada anak. Karena
kita akan mendapatkan buah dari apa yang kita tanam. Biasanya tidak hanya di akhirat nanti. Di dunia saja Allah kadang menampakkan buah hasil kerja kita selama ini. Makanya kalau ada kata-kata anak jo nyelekit ke orang keheula. Dulu waktu zaman kita mengurus mereka, apakah kita sudah menanamkan yang terbaik bagi mereka atau tidak? Siapa tahu sikap anak pada kedua orang tua seperti itu karena memang diantaranya andil dari kedua orang tuanya yang tidak mendidik anaknya dengan baik. Tapi kan Arya mah insya Allah sudah ngarajinya, mudah-mudahan terus ngerti. Artinya bagi anak yang sudah tersibgoh dengan ajaran Islam yang benar, kita dituntut untuk ihsan yang tadi saya sudah sampaikan dua makna tadi. Jadi sekali lagi, itu gambaran sederhana tapi menyakiti. Kalau tanhar itu lebih kepada ucapan yang langsung jelas menyakiti. Gitu, dari yang teringan sampai paling berat. Itu barangkali ada hal lain Kang Dika? Ya, Masih ayah semoga 5 menit lagi. Menjawab pertanyaan dari Akang tadi, insya Allah ya. Ada lagi? Oke, Ustadz kita batasi mungkinnya satu lagi Ya Ustadz. satu lagi, atau pan pas 24.5 kick off teh. Siap. Silakan. Ini luar biasa pertanyaannya nih. Silakan. Belum Ustaz. Luar biasa tuh biasa di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait berbakti dan memuliakan orang tua Ustadz, Ya. apakah kepada orang tua tiri juga kita wajib berbuat demikian? Itu saja Ustadz pertanyaannya, terima kasih. Orang tua tiri. Nah, punya orang tua tiri. Orang tua tiri itu dua anak tiri atau ibu tiri atau bapak tiri. Hah? Dua-duanya Ustadz katanya dua-duanya. Dua-duanya. Kok bisa dua-duanya tiri? Berarti Bentar, anak saha? Coba. Punya dua Ustadz, ayah tiri sama ibu tiri. Ayah tiri sama ibu tiri kok Jadi- bisa? Jadi kumaha cing cari tanah teh? Kok Ibu, bisa? Oh cerai. iya. Makanya itu Masing-masing nikah lagi gitu. bisiknya diurus ku bapak tiri jeung ibu tiri itu kumaha carana eta. Oh, jadi gini. Ini broken home misalkan atau apa berpisah. Ibunya punya suami lagi, bapaknya punya suami Istri Ustadz. punya istri lagi. Oh, gitu nya maksudna. Bantak tadi surah muteng tenan opo gitu. Punya ibu tiri dan bapak tiri dua anak kumaha carana eta teh. Makanya saya tanya carana kumaha kok bisa punya dua ibu tiri, punya bapak tiri dan ibu tiri. Berarti anak saya gitu kan. Nah, oh ternyata begitu ceritanya, berpisah masing-masing menikah. Nah, gini. Ini rada berat ya. Satu, ada doa kan, Robik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Tamun dua kitu kanu mana ya teh? Robik pilih wali walidayya teh. Dari lapad walid, kan orang bapak itu walid. Anak walad. Jadi walad itu berasal dari walid. Makanya kalau kalimat walid itu menunjukkan bapak kandung. Biar jeung abu. Abu ummu nggak selamanya bapak kandung, ibu kandung kan. Abu Hurairah eta bapana ucing, eta anakna ucing teu. Kan tidak kan. Tapi yang mengurus, memelihara, menyayangi kadang dinisbahkan pakai abu kan. Bisa dianggap Abu Hurairah boga anak ucing, enggak juga gitu. Tapi karena menyayangi, dibawa, oh disebut dengan kata Abu Hurairah. Nah, Robik pilih wali walidayya itu kepada siapa? Orang tua yang menjadi sebab dia lahir. Wabil walidaini ihsana. Kalimatnya tidak pakai abun ya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Yang mana? Yang pokok yang menjadi sebab kita lahir ke dunia. Bapak dan ibu kandung. Nah pertanyaannya bagaimana tiri, ibu tiri dan bapak tiri. Kanu-kandung heula ya bereskeun heulanya. Nah lalu ada hadis begini. Ida matal insan in qata anhu amaluhu ila min salasatin.
bila manusia mati, terputus amalnya kecuali 3 hal. Salah satu di antaranya, ini unik dalam hadisnya, waladun solihun, yad'ulahu. Waladun solihun, anak soleh yang mendoakan. Saya belajar dulu dari guru saya tentang hadis ini, teka pikir ku abdi maknanya siga kitu gitu. Waladun solihun yad'ulahu. Ternyata itu 2. Kan kalau hadis sebelumnya, kalimat sebelumnya, sodakotun jariyatun. Kalau dalam bahasa Arab, jariyah sifat untuk sodakoh. Ilmun yuntabau bihi sifat buat ilmun. Nah yang ujung 2, waladun solihun, 1, yad'ulahu. Kenapa dibedakan 2 begini? Gini, enggak semua bapak ngurus anaknya. Ya kan? Bisa jadi dia diurus oleh bapak tiri. Diurus oleh ibu tiri. Apalagi kasus yang tadi kan. Bapaknya cerai, entah berantah kemana. Justru yang mendidik dari mulai dia kecil hingga dewasa bapak tiri. Yang menanamkan kesolehan bapak tirinya. Anu masantrenkeun ge bapak tirinya sampai dia sekarang misalkan jadi ustad oke nya. Itu bapak tirinya, bapak kandung nama la salam wala kalam. Daya bahasa jangan pernah menyumbang sampai ser pun gitu. Nah, pertanyaannya, yang dapat robik pilih wali wali yang mana? Tetap bapak kandung. Lalu ari bapak tiri menang naon atuh rugi dongnya, matak tong kawin ka janda kang dikanya. Nah jadi gitu kan tidak begitu. Bisik gitu atuh ustad mending tong kawin ka janda, bukan begitu. Ada pos selanjutnya. Yad'ulahu. Kalau waladun solihun, yad'ulahu kan tadi solih maksudnya ketika si anak berbuat amal soleh. Si anaknya sholat, anaknya saum, anaknya haji. Maka orang tua dapat pahala dari kesolehan anaknya. Pertanyaannya, dapat pahala teh karena apanya? Karena jerih payahnya menyolehkan anaknya. Bapak kandungna teu nyolehkeun. Nu nyolehkeun saha? Bapak terena. Allah masalah mere pahala. Ketika dia melakukan kesolehan, Allah nggak akan salah siapa yang menanam, dia yang akan mendapatkan buahnya, hasilnya. Nah 2, yad'ulahu, boleh nggak seorang anak ini mendoakan bapak kandung dan ngurus? Boleh. Sampai atau tidak nak kumaha Allah eta mah, kita nggak bisa kan, eta mah lain ranah kita. Cuma bagi anak tadi bisa mendoakan bapaknya walaupun bapaknya teu ngurus. Nah sekarang ke pertanyaan, apakah sikap saya bagaimana kepada bapak tiri? Kepada bapak tiri atau ibu tiri itu sama karena terikat oleh ibu atau bapak kita. Boleh nggak menikah dengan ibu tiri? Kalau bapak meninggal, boleh menikah dengan ibu tiri? Tidak boleh kan? Wala tankihu manakaha aba'akum. Jangan kamu menikahi apa yang sudah dinikah oleh bapak-bapak kamu. Berarti dia menjadi bagian dari keluarga kita. Minimal disebut apa? Kan wabil walidaini ihsana. Nggak nyampe di situ kan kalimatnya? Wabidil kurba. Kepada orang yang punya kekerabatan. Termasuk diantara siapa? Bapak tiri dan ibu tiri. Kesananya ada lagi nanti. Wal jari dil kurbi, wal jari junubi, wasohibi bil janbi, wabnis sabil. Jadi berbuat ihsan bukan hanya pada orang tua saja. Termasuk tadi kepada bapak tiri dan ibu tiri. Apalagi jasa mereka luar biasa kepada kita. Nah, gitu. Itu sebagai seorang anak tetap kita dituntut berbuat ihsan kepada mereka. Adapun tadi hitung-hitungan mana nih kalau kita nggak doa robik piri wali wedaya kemana? Itu kepada bapak kandung dan ibu kandungnya. Lalu bagaimana tuh buat bapak tiri? Kan albaturu itu sebutnya orang lain kan. Tapi kita bisa mendoakan mereka. Satu secara langsung doakan kan. Pak Asep teh bapak tere abdi tapi meni bager pisan ya Allah doakan we.
bisa bahasa Arab nama. Kan enak kerusum, Tuhan bukan orang Arab gitu kan. Iya mah, emang Tuhan orang gitu, sok rada aneh wae, sok nu aneh lo banu araneh nama. Jadi kita langsung saja berdoa, pakai bahasa kita boleh gitu. Karena kita enggak, walaupun kita bahasa Sunda, bukan berarti menyatakan kan Tuhan bukan orang Arab, enggak begitu kita mah. Tapi karena Allah Maha tahu kan setiap bahasa, kita berdoa langsung. Dan setiap kesolehan yang kita lakukan, orang tua, bapak sambung atau bapak tiri kita itu dapat pahala karena merekalah yang mendidiknya. Allah nggak akan salah memberikan pahala. Siapapun yang punya jerih payah mendidik, mengusahakan, dia yang akan dapat hasilnya. Itu. Makanya anehnya bapak kandungnya teu ngurus sama sekali, disamakan dengan bapak sambung yang ngurus dari bayi sampai dia tumbuh dewasa. Allah Maha Adil. Nah, jadi yang dapat kesolehan mah nyanu melakan atau ki ieu teh anak teh teu diurus oleh orang tuana, bikeun kata tanggana, ieu cenah abdi mah loba teuing anak teh, mangga we misalkeun. Kan aya nu kitu, lieur loba budak sing lieur teuing, dibikeun dihadiahkeun. Dididik eta anak sampai luar biasa solehnya. Allah nggak akan ngasih pahala. Siapa yang jerih payah menyolehkan anak, dialah yang akan dapat hasil buahnya. Tapi tadi kan ada pos yad'ulahu, si anak boleh mendoakan kedua orang tuanya. Robik pilih wali walidaya tetap kandung-kandungna. Tapi urusan kesolehan mah siapa yang menanamnya. Itu barangkali Kang Dika karena Siap. tos pas ya tos mulai Masya Allah, hip hop babak insya Allah pertama. menjawab ya, terjawab ya Kang ya, insya Allah. Mangga Ustadz ditutup saja Ya, mungkin Ustadz. mudah-mudahan ini awal yang baik, tidak putus nyambung lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah mudah-mudahan ada nanti pemateri yang lain. Apa? Oh dibacakan saja ini. Oh iya, Sugante. Oh iya, juga kita doakan ada bencana di Gunung Semeru di daerah Jawa Timur. Maka setiap kita ada mendengar bencana, di sana ada saudara-saudara kita, al-muslim kal jasadil wahid. Seorang muslim kal jasadil wahid seperti satu tubuh sakit kita ikut merasakan. Maka semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan kepada mereka semua. Dan Allah limpahkan pertolongannya, setiap musibah yakini itu Allah sudah menyiapkan skenario yang terbaik. Nah mudah-mudahan kita yang kelak diberikan kemudahan kenikmatan, semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa menolong, bisa membantu semampu apa yang kita bisa kerjakan. Itu saja yang bisa disampaikan, mohon maaf teman-teman sekalian, semoga nanti ini jadi awal yang baik, kajian ini bisa terus berlanjut kembali dengan pemateri-pemateri yang lain bisa mengisi lagi di sini. Dan juga guru kita Ustadz Hana Ataki juga doakan selagi mudah-mudahan nanti mah katanya nongkrongnya di daerah pesantren, apalagi kita jalan kaki dari Alatip Cangkel jeung capek insya Allah. Nanya ke itu ya. Ya mudah-mudahan cita-cita dari guru kita ini bisa terrealisasi. Masjid Ar-Rohilah satu saat di sana mah sekalian mabit. Asa tong mabit ya Bang Bayi we. Jadi Amit, Ustaz. bisa mabit di sana liwat bareng jang 1000 jelemahnya bagusnya itu mantep. Iya bagian ngaliwatna. Jadi mudah-mudahan cita-cita baik ini bisa terwujud segera dan termasuk doakan juga kami juga di pesantren saya juga sama di Ma'had Al-Mujadid. Sekarang lagi aslinya deadline bulan Desember ini harus segera terlunasi kantun 500 juta deui. Cekap kantun 500 juta deui. Bilih di dia ada orang yang banyak uang dan teboga pangabutuh, nah itu bisa lah. Abdi seueur artos pangabutuh silahkan ada ladang amal di sini. Kita deadline-nya sampai Desember harus segera dilunasi. Jadi tanah Ma'had kami ini alhamdulillah sudah melahirkan beberapa kader-kader dakwah juga. Ini kalau kagusur apalagi kejual ke orang lain sayang. Makanya kita masih berjuang juga. Jadi insya Allah ini di Ustadz Hanan kita support terus apa yang kita bisa sehingga sarana dakwah ini akan terus dibangun supaya apa? Mempermudah lahirnya kader-kader dakwah. Saya
Ustadz Hanan, ustadz-ustadz yang lain besok lusa bisa jadi meninggal. Tapi dakwah harus terus berlanjut. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.